Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Putri Mentari, NPWP 572132140007. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan materi yang saya akan bahas. Berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi lipid atau juga disebut dengan lemak. Definisi lipid sebagai senyawa organik yang terdapat dalam alam serta tak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar seperti suatu hidrokarbon atau diethyl ether. Lipid merupakan ester asam lemak, biasanya zat terbentuk tidak dapat larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarut lemak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu struktur kimia lipid, atau disebut dengan lemak. Di mana berdasarkan strukturnya, lipid dapat terbagi menjadi dua, yaitu lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka, dua, lipid dengan rantai hidrokarbon siklus. Di mana unsur penyusun lemak karbon dihidrogen, oksigen, dan lemak terdiri dari 3 asam lemak dan 1 gliserol. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang saya akan baca, yaitu sifat kimia lemak, di mana lemak memiliki sifat tertentu. Lemak yang berasal dari hewan dan lemak yang berasal dari tumbuhan memiliki sifat yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh proses hidrolisis yang menghasilkan asam lemak bebas. Selain itu juga terjadi proses oksidasi asam lemak tak jenuh sehingga menimbulkan bau dan rasa tidak sedap. Selanjutnya, ciri-ciri lipid atau disebut dengan lemak, yaitu di mana ada beberapa contoh yang akan saya bahas mengenai ciri-ciri lipid atau lemak tersebut sebagai berikut. Yang pertama, fosfolipid atau fosfatid adalah senyawa yang mengandung asam lemak dan gliserol. Selain asam fosfat, basa nitrogen. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang menjelaskan tentang ciri-ciri lipid. Apa sih ciri-ciri lipid tersebut? Di mana ada beberapa contoh yang akan saya bahas mengenai ciri-ciri lipid tersebut. Di antaranya fosfoloid atau fosfatid adalah senyawa yang mengandung asam lemak dan gliserol. Selain asam fosfat dan gliserol, selain asam fosfat, basa nitrogen, dan substan lainnya. Mereka biasanya memiliki satu kepala hidrofilik dan belakangnya ekor nonpolar. Mereka disebut lipid polar dan amfipheson di alam. Yang kedua, glycolipid adalah senyawa asam lemak dengan karbohidrat dan mengandung nitrogen tapi tidak ada asam fosfat. Yang ketiga, emulsifikasi, yaitu proses di mana massa lipid dikonversi ke sejumlah tetesan lipid kecil. Proses emulsifikasi terjadi sebelum lemak dapat diserap oleh dinding usus. Baik, saya akan melanjutkan materi saya selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi lipid, di mana pengaplikasian lemak pada dasarnya cukup banyak dan berikut pembagiannya menurut Bloor. Lipid dapat diaplikasikan sebagai berikut. Lipid sederhana, lemak netral, monoglisenda, diglisenda, tringsirida, ester, asam, lemak, dan alkohol. Beberapa molekul tinggi, lipid majemuk, kompleks, fosfoloid, glikolipid. Yang terakhir, tentang metode uji lipid, di mana dalam lipid terdapat berbagai macam uji yang berkaitan dengan lipid yang meliputi analisis kualitatif maupun kuantitatif. Lipid yang bersifat kualitatif seperti uji kelarutan lipid, uji aerosoloid, uji kejenuhan lipid, uji ketengikan, uji Saloki untuk kolesterol. Sedangkan uji bersifat kuantitatif yaitu uji Lieberman, Barth, dan uji White. Baik, sekian materi yang saya bahas.
Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.